Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah semua fakta yang disebutkan dalam Quran telah ada sebelumnya. Jadi apa yang baru? Ia telah ada dalam kitab-kitab dan buku-buku sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua, siapa yang menciptakan Tuhan? Berkenaan pertanyaan pertama, aku setuju bahwa hal tertentu telah ada di zaman sebelum munculnya Quran. Tapi mereka tidak diketahui sebagai fakta umum. Mereka tidak ditetapkan sebagai fakta umum. Sebagai contoh, aku telah menyebutkan bahwa dulu orang-orang telah berpikir matahari itu berotasi. Fakta ini memang telah disebutkan di sebagian sejarah Yunani dan oleh sebagian filsuf Yunani. Tapi sebagai contoh, ketika Quran menyebutkan bahwa bentuk bumi itu bulat, filsuf Yunani masih itu percaya bumi itu bulat. Tapi mayoritas orang itu tidak mempercayainya. Jadi hanya fakta-fakta tertentu, tidak semuanya, hanya sebagian kecil apa yang telah diketahui sains sekarang. Dan apa yang Quran sebutkan telah disampaikan orang-orang zaman dulu, tetapi orang yang Yunani di masa itu juga menyebutkan ratusan hal lain yang salah secara ilmiah. Misalkan orang-orang Yunani berkata bumi adalah pusat jagat raya, di mana itu tentu salah besar. Jadi bayangkan jika 100 fakta disebutkan dan Muhammad SAW mengambil satu yang benar, itu sungguh tidak mungkin. Jadi aku setuju dengan Mas Saudari bahwa seberapa hal yang disebutkan sebelum sains ditetapkan sebagai fakta sekarang, tapi hal ini sebelum ditetapkan sebagai fakta di masa itu. Dan jika dari 100 kesalahan yang mereka sebutkan dan hanya satu yang benar, untuk berhasil mengambil satu fakta yang benar itu tidaklah mungkin. Satu kali mungkin masih bisa, tapi tidak mungkin ribuan kali, saudari. Karena hanya orang yang bahkan seorang ilmuwan tidak bisa melakukannya. Hanya sang pencipta sendiri yang bisa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku setuju denganmu, tapi bagian yang telah disebutkan dalam kitab-kitab buku-buku filsuf di masa itu hanya sebagian kecil, dan itu juga bercampur dengan bagian-bagian lainnya yang tidak ilmiah. Berkenaan pertanyaan kedua, siapakah yang menciptakan Tuhan? Normalnya orang dalam berdakwah memakai strategi yang salah dalam berlogika, yang akan tersenandung dengan sendirinya. Hampir semua orang ketika mencoba membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata semua hal mempunyai pencipta. Contohnya, siapa yang menciptakan kitab ini? Bagaimana ini menjadi ada? Siapa yang menciptakannya? Pabriknya. Bagaimana kau bisa ada? Siapa yang menciptakanmu? Ayahmu. Siapa yang menciptakan ayahmu? Kakekmu. Akhirnya berujung ke Tuhan. Siapa yang menciptakan mikrofon ini? Pabriknya. Siapa yang menciptakan pabriknya? Lalu mereka mencoba buktikan. Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Tuhan. Jadi dari sini mereka mencoba membuktikan semuanya punya pencipta, di mana menurutku adalah logika yang salah. Di dalam strategiku, apa yang kubicarakan, aku tidak pernah berkata segalanya punya penciptanya. Adalah orang ateis yang kutanya menjawab bahwa orang pertama yang tahu tentang mekanisme benda ini adalah sang pencipta. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku berkata semua hal yang diciptakan punya penciptanya. Tapi secara definisi Tuhan itu tidak diciptakan. Ini bagaikan ada orang, misalkan temanku, dia datang dan beritahuku, John, saudaraku, ia telah masuk rumah sakit. Dia melahirkan seorang anak. Apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Bisakah kau menebak, saudari? Anaknya perempuan atau laki-laki? John melahirkan seorang anak. Apakah anaknya laki-laki atau perempuan? John, saudariku John masuk rumah sakit, dia melahirkan seorang anak. Apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Bisakah kau menebak? Kau tidak bisa menebak. Bisakah ada yang menebak? Bagaimana mungkin seorang pria melahirkan anak? Jadi untuk bertanya siapa anak dari seorang pria, apakah laki-laki atau perempuan adalah tidak logis. Jadi begitu juga definisi Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan. Tepat ketika kau bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka ia bukan lagi Allah. Dengan begitu definisi Tuhan itu tidak diciptakan, karena Tuhan tidak mempunyai pencipta, dia Tuhan yang sejati. Semoga itu bisa menjawab.